Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas Manajemen Sumber Daya Manusia akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem manajemen kinerja dan penilaian kinerja suatu perusahaan. Di dalam kelompok ini, kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama Zidna Ilma Nafia, Setia Rini, Rafael Julio Satriadi, Umi Kifayatul Atkia, dan Putri Indi Iswandani. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, sistem manajemen kinerja. Sistem manajemen kinerja adalah proses formal yang terstruktur untuk mengukur, mengevaluasi, dan mempengaruhi sikap, perilaku, dan hasil kinerja para karyawan yang terkait dengan jabatan ataupun pekerjaan mereka. Manajemen kinerja adalah proses berorientasi yang bertujuan yang diarahkan untuk memastikan bahwa proses-proses organisasi ada pada tempatnya, guna memaksimalkan produktivitas para karyawan, tim, dan akhirnya organisasi itu sendiri. Di dalam ini, ada 2 komponen manajemen kinerja. Yang pertama, pengukuran dan umpan balik kinerja. Dan yang kedua, komponen imbalan dan kompensasi total. Tujuan sistem manajemen kinerja. Tujuan ini terbagi dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, meningkatkan kinerja karyawan dengan mendorong pemberdayaan karyawan, motivasi, dan penerapan mekanisme penghargaan secara efektif. Yang kedua, membantu karyawan dalam mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaannya secara efisien. Yang ketiga, menciptakan dasar untuk beberapa keputusan administratif mengenai perencanaan strategis, perencanaan suksesi, promosi, kompensasi, serta pengupahan berdasarkan kinerja. Yang keempat, meningkatkan pengembangan diri pribadi karyawan dan kemajuan dalam karir karyawan untuk membantu memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diinginkan. Yang kelima, mengidentifikasi hambatan untuk kinerja yang lebih efektif dan menyelesaikan hambatan tersebut melalui pemantauan, pembinaan, dan pengembangan. Kinerja perusahaan menurut para ahli. Yang pertama, Andrew F. Sigula. Penilaian kinerja adalah evaluasi yang sistematis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan dan ditujukan untuk pengembangan. Yang kedua, Schuler dan Jackson 2006. Penilaian kinerja melibatkan evaluasi kinerja yang didasarkan pada penilaian dan pendapat dari para bawahan, rekan kerja, atasan, manajer lainnya, dan bahkan karyawan itu sendiri. Yang ketiga, Werther dan Davis 1996. Penilaian kinerja adalah proses yang dilakukan organisasi untuk mengevaluasi hasil kerja para karyawannya. Manfaat sistem manajemen kinerja. Menurut Wibowo 2010, sistem manajemen kinerja memberikan manfaat bagi perusahaan secara keseluruhan, manajer, dan juga setiap individu di dalam organisasi tersebut. Yang pertama, manfaat bagi perusahaan, yaitu 1. Sebagai acuan untuk penyesuaian tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu dalam memperbaiki kinerja pegawai. Yang kedua, untuk meningkatkan komitmen kerja pegawai. 3. Untuk memperbaiki proses training dan pengembangan. 4. Untuk meningkatkan keterampilan pegawai. Yang kedua, manfaat bagi manajer, yaitu 1. Untuk membantu upaya klasifikasi kinerja dan harapan perilaku. 2. Untuk memperbaiki kinerja tim dan individu pekerja. 3. Untuk menawarkan peluang memanfaatkan waktu secara berkualitas. Yang ketiga, manfaat bagi seluruh pegawai, yaitu 1. Sebagai informasi peran dan tujuan karyawan. 2. Untuk mendorong dan mendukung kinerja karyawan. 3. Untuk membantu mengembangkan kinerja dan kemampuan karyawan. Kinerja. Penilaian kinerja dalam perusahaan adalah kegiatan manajer untuk mengevaluasi perilaku prestasi kerja karyawan serta menetapkan kebijakan selanjutnya. Penilaian perilaku meliputi penilaian kesetiaan, kejujuran, kepemimpinan, kerjasama,
loyalitas, dedikasi, dan partisipasi karyawan. Menilai perilaku ini sulit karena tidak ada standar fisiknya, sedangkan untuk penilaian hasil kerja relatif lebih mudah karena ada standar fisik yang dapat dipakai sebagai tolak ukurnya, seperti meter, liter, dan kilogram. Metode-metode penilaian kerja. Yang pertama yaitu metode penilaian umpan balik 360 derajat, yaitu metode penilaian kinerja populer yang melibatkan masukan evaluasi dari banyak level dalam perusahaan. Yang kedua, metode skala penilaian, yaitu metode penilaian kinerja yang menilai para karyawan berdasarkan faktor-faktor yang telah ditetapkan. Yang ketiga, metode insiden kritis, yaitu metode penilaian kinerja yang membutuhkan pemeliharaan dokumen-dokumen tertulis mengenai tindakan-tindakan karyawan. Yang keempat, metode esai, yaitu metode penilaian kinerja di mana penilai menulis narasi singkat yang menggambarkan kinerja karyawan. Yang kelima, metode standar kerja, yaitu penilaian kinerja yang membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar yang telah ditetapkan atau tingkat output yang diharapkan. Tujuan dan manfaat penilaian kinerja. Yang pertama, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk promosi, demosi, pemberhentian, dan penetapan besarnya balas jasa. Yang kedua, untuk mengukur prestasi kerja, yaitu sejauh mana karyawan bisa sukses dalam pekerjaannya. Yang ketiga, sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan di dalam perusahaan. Yang keempat, sebagai dasar untuk mengevaluasi program latihan dan keefektifan jadwal kerja. Yang terakhir, sebagai alat untuk mendorong atau membiasakan para atasan untuk mengobservasikan perilaku bawahan supaya diketahui minat dan kebutuhan bawahannya. A. Bagi pihak karyawan, yaitu munculnya motivasi kerja yang lebih baik, adanya kejelasan dari standar kerja yang sudah dilakukan, umpan balik terhadap kinerja yang sudah lalu, pengembangan diri, peluang untuk mendiskusikan berbagai permasalahan selama menjalankan kerja, peluang berkomunikasi dengan pihak atasan, dan sebagainya. B. Bagi pihak penilai. Pihak perusahaan dapat mengetahui dan menilai kecenderungan kinerja masing-masing karyawan. Upaya peningkatan kepuasan kinerja yang diinginkan oleh pihak perusahaan. Upaya untuk memahami karyawan secara lebih dekat. Meningkatkan efektivitas sumber daya manusia sebuah perusahaan. Kesempatan bagi pihak atasan untuk menjelaskan kepada para karyawan apa sebenarnya yang menjadi keinginan pihak perusahaan. Syarat-syarat penilaian kinerja perusahaan. Suatu sistem penilaian kinerja harus mampu menggambarkan secara akurat kinerja yang tipikal dari seorang karyawan. Untuk itu, sistem penilaian kinerja harus 1. Job relate, yaitu mengevaluasi berbagai perilaku kritikal yang dapat menghasilkan kinerja yang sukses. Kedua, praktis, yaitu dapat dipahami dengan mudah oleh para evaluator dan karyawan. Ketiga, terstandarisasi, yaitu memungkinkan terwujudnya praktik penilaian kinerja yang seragam. Proses penilaian kinerja. Langkah-langkah dalam menilai kinerja seorang karyawan yaitu: pertama, mengidentifikasi tujuan-tujuan spesifik penilaian kinerja. Kedua, menyusun kriteria-kriteria kinerja dan mengkomunikasikannya kepada para karyawan. Ketiga, memeriksa pelaksanaan pekerjaan. Keempat, menilai kinerja. Dan yang terakhir, mendiskusikan hasil penilaian bersama karyawan. Hal-hal yang perlu dihindari ketika melakukan penilaian kinerja karyawan. Yang pertama, hindari penundaan dalam membahas penilaian kinerja secara langsung. Kedua, hindari mengkritik kepribadian karyawan dan mencoba mengubahnya. Ketiga, tidak perlu menghindari diskusi yang sulit. Keempat, hindari pertanyaan yang tertutup atau retoris. Kelima, hindari kata-kata ancaman kepada karyawan. Karakteristik penilaian kinerja yang efektif. Yang pertama, kriteria yang terkait dengan pekerjaan. Kriteria yang digunakan untuk menilai kinerja karyawan harus berkaitan dengan pekerjaan atau valid. Yang kedua yaitu ekspektasi kinerja. Sebelum periode penilaian, para manajer harus menjelaskan secara gamblang tentang kinerja yang diharapkan kepada pekerja. Yang ketiga,
yaitu standarisasi. Seorang pekerja dalam kategori pekerjaan yang sama dan berada di bawah organisasi yang sama harus dinilai dengan menggunakan instrumen yang sama. Yang keempat yaitu komunikasi terbuka. Pada umumnya, para pekerja memiliki kebutuhan untuk mengetahui tentang seberapa baik kinerja mereka. Yang kelima yaitu akses karyawan terhadap hasil penilaian. Setiap pekerja harus memperoleh akses terhadap hasil penilaian. Kerahasiaan akan menumbuhkan kecurigaan. Menyediakan akses terhadap hasil penilaian memberikan kesempatan karyawan untuk mendeteksi setiap kesalahannya. Jadi, dengan penilaian kinerja di setiap perusahaan, prestasi kerja karyawan dapat diketahui, di mana pada setiap karyawan mempunyai kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Bagi mereka yang memiliki prestasi kerja yang tinggi, memungkinkan dirinya untuk diberikan promosi. Sebaliknya, karyawan yang prestasinya rendah, prestasi kerjanya dapat diperbaiki dengan memindahkan ke jabatan yang sesuai dengan kecakapannya atau melalui pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan karyawan. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.